Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang gangguan mental pada lansia. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Ismail Lestari dengan NIM 231700118 dari kelas Psikologi 4A. Langsung saja kita ke materinya ya. Ketika menjadi lansia, bukan hanya perubahan fisik saja yang terjadi pada diri manusia. Nah, perubahan peran, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan, keterbatasan dalam beraktivitas, dan berbagai jenis ketidakmampuan lainnya yang berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif dan afektif menjadi penyebab umum dari masalah mental yang dialami oleh lansia loh. Kira-kira apa saja ya masalah mental yang dialami oleh lansia? Yuk kita pelajari. Nah, di sini akan dijelaskan 4 jenis gangguan mental pada lansia, yaitu kecemasan, depresi, demensia, dan post-power syndrome. Yang pertama ada kecemasan. Kecemasan merupakan kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan khawatir, gelisah, atau takut yang berlebihan terhadap perubahan besar dalam hidup. Lansia kerap kali mengalami kecemasan akan kesehatan, kecemasan finansial, dan kecemasan masa depan. Yang kedua, ada depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat, serta penurunan energi yang berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Nah, gejalanya apa saja sih? Yang pertama ada penurunan nafsu makan dan berat badan. Lalu, perubahan mood yang berkepanjangan. Lansia menjadi gampang sensitif dan mudah marah. Gangguan mental yang ketiga ada demensia. Demensia adalah kemunduran kognitif yang sangat parah sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial. Biasanya, kemunduran kognitif ini dimulai dengan penurunan memori atau daya ingat. Nah, biasanya orang awam menyebut gangguan mental ini dengan pikun. Gejalanya apa saja sih? Yang pertama, ada lupa percakapan atau kejadian yang baru. Demensia membuat lansia mengalami lupa tentang informasi yang baru didapatkannya. Lalu, ada bingung dengan lingkungan sekitar. Lansia yang terkena demensia bisa saja bingung dan lupa arah jalan pulang ketika berpergian sendirian. Maka dari itu, perlu pendampingan yang ketat untuk lansia yang terkena demensia. Yang terakhir ada post-power syndrome. Post-power syndrome adalah kondisi psikologis yang terjadi ketika seorang mengalami kehilangan kekuasaan atau jabatan yang sebelumnya dimiliki. Ini sering dialami lansia yang dulu aktif bekerja atau memiliki posisi penting dalam pekerjaan. Lansia dengan post-power syndrome akan mengalami hal-hal seperti merasa tidak berguna. Itu disebabkan karena mereka merasa sudah tidak dihargai dan tidak dibutuhkan lagi. Lalu, sulit beradaptasi dengan lingkungan baru jika tidak memiliki aktivitas baru pasca pensiun. Penyebab gangguan mental pada lansia ada beberapa hal. Di antaranya, merasa kesepian, kehilangan orang terdekat, perubahan peran atau pensiun, kurangnya aktivitas, dan masalah kesehatan. Nah, bagaimana cara mengatasi gangguan mental pada lansia? Yang pertama, meningkatkan interaksi sosial. Kedua, menjaga hubungan baik dengan keluarga. Ketiga, terapi psikologis CBT, yaitu terapi dengan mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih sehat. Keempat, ada gaya hidup sehat. Dilakukan dengan olahraga ringan dan makan makanan yang bergizi. Yang terakhir, pendekatan spiritual zikir. Zikir mampu menumbuhkan rasa aman, tentram, dan tenang. Nah, kelima cara tersebut mampu mengatasi
gangguan mental pada lansia. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.